Hai, welcome back to The East. Jalan jauh, jangan lupa ingat rumah. Oke, saya Nadila. Jadi selama ke depan, selama 30 menit, saya akan menemani teman-teman semua yang ada di rumah. Kita akan berbincang-bincang, karena di episode 2 kali ini kita kedatangan salah satu putra NTT yang sangat luar biasa. Beliau adalah... Nama saya Ale. Kita saat ini berdomisili di Bali dan saya berterima kasih banget udah diundang sama The East untuk podcast mungkin yang pertama ya Nadia. Iya. Yang pertama. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Kak Ale di tengah kesibukannya, meskipun kayak kita sempat komunikasi dan beberapa kali tunda karena kesibukan. Akhirnya puji Tuhan kali ini kita bisa secara langsung untuk berdiskusi ya Kak. Oke, Kak Ale mungkin saya enaknya panggil kakak aja ya nih, Kakak aja. biar lebih ada, Biar lebih mudah. biar lebih mudah dan juga biar lebih dekat Lebih gitu dekat, mungkin. siap. Iya, oke, Kak Ale apa kabar Kak? Kabar baik, terima kasih Nadia. Oke. Nadila, kabar baik? Oke, sejauh ini puji Tuhan masih aman-aman dan baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya, mungkin Kak Ale saat ini kesibukannya atau kesehariannya apa aja sih Kak? Untuk saat ini kesehariannya saya ada beberapa kegiatan yang saya kerjakan di Bali. Ada travel agent, Oh, ada travel aktivitas agent. travel Oke. agent, kemudian ada garment, sama ada beberapa kegiatan kecil lainnya yang kita kerjakan semenjak pandemi. Itu ada logistik sama supply ikan segar. Supply ikan. Oh ya, berarti emang Kak Ale punya pekerjaan di beberapa tempat nih ya Kak, dan juga di beberapa bidang usaha kayak ada pariwisata, terus di ekonomi yang lain, ekonomi kreatif mungkin seperti itu Kak. Kalau boleh tahu usaha yang Kakak bangun sendiri itu apakah ada atau Kakak kerja di perusahaan orang lain nih Kak? Awalnya memang ke Bali itu kuliahnya pariwisata. Oh, kuliah pariwisata. Kuliah pariwisata. Iya. Kemudian saya ikut bekerja di travel agent. Kemudian saya keluar dari travel agent, lalu membangun usaha travel agent juga, ya sesuai dengan profesi. Sesuai dengan profesi, sesuai dengan apa yang saya pelajari. Kemudian ada opportunity lain yang kita coba kerjakan. Termasuk garment, termasuk supply ikan dan logistik. Nah ini semua kita peroleh dari pengalaman kita selama di Bali yang kita coba untuk bangun. Iya, luar biasa sekali Kak Terima Ale. kasih. Kayaknya banyak sekali kesempatan yang memang Kak Ale tidak mau sia-siakan. Betul. Jadi begitu ada kesempatan Kak Ale langsung ambil nih kayak gitu. Berdasarkan beberapa kesempatan dan juga pengalaman yang Kak Ale sempat jelaskan tadi, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira dari tahun berapa sih Kakak memutuskan untuk merantau keluar dari NTT? Tahun 98. Tahun 1998. 98. Ya. Sepertinya itu saya belum lahir ya Kak. Karena saya lahirnya tahun 2002. Iya. Okay. Itu jauh sekali. Nah, Mungkin tahun 98 itu saya tamat SMA. Oh, Saya tamat tamat SMA SMA. berarti langsung memutuskan untuk merantau ke Bali. Bali. Jadi datang ke Bali itu ada dua faktor ya sebenarnya. Dua faktor, oke. Itu ada pull factor sama push factor. Push factor, oke. Iya kan? Kalau orang menentukan tujuan kan itu ada dua faktor itu. Iya, Saya memang kalau push factor itu memang saya punya ketertarikan. Saya punya cita-cita itu untuk bisa bicara bahasa Inggris dengan baik di depan turis. Oh, oke. Di depan turis. Jadi dari SMP itu di Bajawa itu memang tempat persinggahan. Turis kalau mau overland Flores itu harus singgah di Bajawa. Harus singgah di Bajawa. Tidak punya pilihan karena jarak. Nah kita sudah coba berbicara bahasa Inggris, potong-potong, pokoknya yes, no. Intinya bisa dapat minum Coca-Cola lah waktu itu. Nah, itu yang mendorong berarti saya. yang mendorong sebuah motivasi ya ketika motivasi. melihat turis datang ke tempatnya Kakak di Bajawa. Betul. Oh ya, berarti Kakak asli putra Bajawa, Bajawa ya? ya. Oke, berarti ketika Kakak melihat turis datang ke Bajawa, mungkin kayak sesederhana atau sesimpel ingin minum Coca-Cola untuk Betul. melihat Memang bagaimana simple. iya. Cuma pengen minum Coca-Cola saja. Jadi belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Oke, Nah, ini kebetulan rumah saya itu di depan kantor Telkom. Nah, jadi semua turis zaman itu belum ada WhatsApp, belum ada iya. email, semua kan harus SLI. Nah, saya yang membantu mereka. Membantu mereka. Nah, dari situ
memang saya punya keinginan untuk bisa bicara bahasa Inggris depan turis. Dan profesi itu adalah menjadi guide. Guide, oke. Berarti emang sudah punya mimpi begitu ya, kayak cita-cita. Menjadi cita-cita. Kalau kedepannya nanti saya ingin sekali menjadi tour guide, biar bisa ketemu dengan wisatawan yang banyak. Benar sekali. Karena mungkin di tempatnya kakak juga seperti itu ya. Oke, sepertinya kayak luar biasa sekali. Saya melihat bahwa mungkin ini sepele gitu, tapi ketika kita menjalaninya dengan tekun, kita menjalaninya dan sungguh-sungguh, itu kadang bisa berdampak yang cukup besar untuk kehidupannya kita. Sampai saat ini dengan Kak Ale yang ada di titik ini. Yang saya melihat tadi kayak banyak sekali pekerjaan dan pengalaman yang kayak mungkin saya pada saat umur Kak Ale itu belajar bahasa Inggris mungkin belum kepikiran ya, kayak aduh kayaknya bahasa Inggris nggak penting deh buat saya kayak gitu. Nah, saya lanjutkan, jadi itu pull factornya, push factornya. Nah, pull factornya adalah Bali ini adalah sentral pariwisata. Sehingga di Bali itu ada banyak kegiatan pariwisata, termasuk sekolah pariwisata yang bagus. Itu yang mendorong saya datang ke Bali. Walaupun papa saya waktu itu pengen saya sekolah ekonomi. Nah, saya datang ke Bali, lalu saya nyari mau sekolah di STP. Oh iya, STP Nusa Dua berarti. Masih STP waktu itu. Cuma ya dalam perjalanan saya tidak dapat. Lalu saya sekolah di Akademi Pariwisata yang di Renon. Oh ya, Akbar Renon. Akbar yang di Renon. Nah, itu yang membawa saya ke Bali sampai hari ini. Sampai ke Bali. Luar biasa sekali, kayaknya perjalanan hidup dan kisahnya itu sangat panjang ya Kak. Sangat panjang ya. Oke, betul Kak. Tapi perlu saya akui sih kalau memang Bali itu menjadi sentralnya pariwisata dan beberapa sekolah pariwisata yang bagus-bagus, karena saya sejujurnya juga backgroundnya pariwisata Kak. Iya, jadi memang saya melihat begitu dan perlu saya akui itu. Oke Kak, tadi kayak banyak sekali pengalaman juga pekerjaan yang kakak alami. Mungkin berangkat dari pengalaman dan juga beberapa pekerjaan yang kakak alami, itu kan pasti kakak berkolaborasi dan berjejaring dengan banyak sekali orang, banyak sekali karakter yang kakak temui begitu kan. Dan ini menurut saya bukan hal yang gampang nih. Kira-kira bagaimana sih pandangan kakak, atau bagaimana sih kakak menghadapi dengan orang-orang yang seperti itu di dunia pekerjaan nih Kak? Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Awalnya jadi saya diundang itu untuk bicara tentang orang-orang, salah satu poinnya adalah orang yang sukses di Bali. Nah, saya minta supaya dirubah topiknya itu, saya mau bicara tentang etos kerja. Iya benar sekali. Jadi etos kerja itu penting, sangat penting dalam membangun apapun dalam kehidupan kita nih ya kan. Nah, ketika saya merantau pun saya berpikir bahwa ya kalau kita kembali ke arti merantau ya, merantau itu artinya garis pantai atau di seberang pantai. Orang yang merantau itu adalah orang yang pergi ke daerah yang lain, ke negeri yang lain untuk membangun kehidupan, untuk memperoleh pengetahuan. Nah, sekarang kita bicara misalnya mau membangun sebuah kehidupan yang baru, kita harus punya tekad, harus punya etos kerja yang baik, ya kan? Nah, etos kerja inilah yang menjadi dasar untuk orang itu bisa berkembang. Nilai-nilai dasar etos kerja itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Ada kejujuran, ya kan? Ada disiplin, bisa bekerja tanpa diawasi, ya kan? Jadi banyak sekali faktor-faktor itu. Kalau misalnya orang bisa memenuhi semua poin-poin etos kerja itu, saya kira mudah sekali ya orang berhasil. Tidak sesulit yang orang bayangkan, ya kan? Ya, the game of life itu adalah you bringing value to the marketplace, ya kan? Orang kita dibayar ini karena kita membawa nilai kepada marketplace. Marketplace itu siapa? Masyarakat, ya kan? Seperti saya tadi jualan ikan. Ini kan kita memotong supply ini kan, supaya kita bisa create opportunity ini menjadi uang. Menjadi uang. Tapi kita tidak bisa menyediakan servis asal-asalan.
ketepatan waktu, kerapihan, kebersihan, ya kan? Itu semua menjadi poin yang penting. Itu semua itu ada di dalam etos kerja. Kalau misalnya orang belajar tentang membaca lebih banyak hal ya tentang etos kerja, saya pikir sangat mudah orang membangun kesuksesan itu. Ya itu termasuk juga komunikasi. Nah dia tadi bilang bahwa bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, ya kan? Komunikasi, kerendahan hati. Kita dari timur ini orang yang datang dengan temperamen yang tinggi, ya kan? Temperamen tinggi. Nah, kerendahan hati itu harus dilatih. Harus dilatih, itu menjadi poin etos kerja juga. Kadang orang marah tinggalkan pekerjaan, ya kan? Marah pindah pekerjaan. Padahal sukses untuk bangun karir itu kita harus bekerja di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Supaya kita menjadi profesional, mengerti akan hal-hal ini, dan bisa cross departemen. Kadang-kadang orang itu bekerja di suatu tempat hanya belajar tentang satu hal saja. Tidak bisa, kita harus multi talenta, kita harus multidisiplin ilmu yang kita pelajari, itu menjadi dasar bagi kita. Kalau profesional itu kan juga harus dilatih. Harus dilatih dari hari ke hari, ya kan? Termasuk tadi komunikasi dalam hal hubungan. Ini memang paling susah ya untuk orang kita itu. Kenapa? Temperamen. Temperamen, kesabaran. Ya, orang berpikir sukses itu 2 hari, 2 minggu, 2 tahun, 15 tahun. Kenapa? Karena ya itu tadi mindset ya. Mindsetnya. Jadi kira-kira menurut saya seperti itu, Nadila ya. Berarti lebih kepada bagaimana sih kita loyalitas terhadap apa yang kita kerjakan. Bagaimana sih bahwa kita menganggap bahwa aduh ini pekerjaan yang harus saya selesaikan dengan caranya saya tulus, ikhlas, seperti itu ya. Tanggung jawab. Ya. Jadi ketika meskipun saya dimarahin atas kesalahannya saya, ya perlu diakui kayak memang itu kesalahannya saya, dan kalau mau lebih baik lagi harus bisa diperbaiki gitu kan. Karena kalau misalnya ketika kita bekerja dan kita tidak ditegur, mungkin kita nggak tahu nih, aduh kesalahan kita apa, kurangannya kita apa, mungkin lebih kayak seperti itu ya Kak. Betul. Iya, kayaknya menurut Kakak nih kayak sejauh mana sih etos kerja atau sejauh mana sih etos kerja ini bisa berpengaruh terhadap anak-anak yang baru merantau di suatu pekerjaan atau kayak di suatu usaha ketika dia baru mau memulai melamarkan diri kayak gitu atau mengapply gitu pekerjaan gitu kan. Dari pengalaman saya Nadila, saya 10 tahun menjadi office boy. Luar biasa 10 tahun sekali. Menjadi office boy. Ternyata 10 tahun. Ya, oke, itu 10 tahun itu waktu yang sangat lama. Lama 10 tahun. Jadi saya semester 2 saya sudah kerja dan menjadi office boy. Oh ya, berarti sembari Kakak kuliah saya sudah office boy. Sudah office boy. Ya, sudah office boy. Jadi saya selama menjadi office boy itu menurut saya itu adalah waktu yang paling baik bagi saya untuk belajar. Dan etos kerja itu termasuk tanggung jawab. Kerendahan hati, disiplin. Nah, disiplin ini penting sekali Nadia. Disiplin, ketekunan itu penting sekali. Ketika kita memutuskan untuk bisa memisahkan ya, mana yang harus saya kerjakan dan mana yang tidak boleh saya kerjakan. Pada saat kita belajar, di yang segala hal yang mendistrak keinginan kita untuk sampai kepada tujuan itu, kita harus hilangkan. Ketika saya menjadi office boy, saya tidak bisa pergi jalan sama teman-teman saya. Pasti kayak banyak saya tidak bisa nongkrong. Saya tidak punya banyak waktu untuk pergi kemana-mana. Tapi saya tinggal di kantor. Nah, keuntungan saya waktu itu, zaman internet waktu itu bukan seperti sekarang, sudah sangat mudah ya. Canggih Kak. Zaman itu masih dial up. Nah, kita bisa mengecek email itu 2 kali dalam sehari. Dan kita dial up pada saat itu. Dan pada saat itu kita punya akses untuk internet. Iya benar sekali. Nah itu yang menarik saya pada saat itu. Saya belajar tentang web design. Masih pakai HTML ya? Iya benar. Itu saya belajar loh. Saya belajar tentang itu. Iya benar. Mungkin kalau ngomong sama orang saya, orang nggak ngerti. Karena semua udah template ya. Iya. Sangat mudah. Generasi yang dimanjakan ya. Iya, karena kita sudah terbiasa dengan mengakses segala sesuatu mudah. Jadi ya sudah kayak nih. Jadi gitu. Tidak belajar konsep. Iya. Nah, orang mesti mengerti. Kalau menurut saya ya, yang paling gampang kesimpulannya itu ya,
you have to know how things works. Bagaimana sesuatu itu bekerja sehingga kamu bisa create opportunity-nya di dalam. Nah, kembali ke pertanyaan Nadia tadi, bagaimana sarannya untuk anak-anak saat ini? Menurut saya, disiplin. Kenapa? Karena akses untuk pengetahuan saat ini itu jauh lebih mudah. Orang bisa belajar bahasa dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari berbagai macam aplikasi. Orang bisa belajar tentang disiplin ilmu apa saja dari internet dan cepat sekali. Kamu googling apa saja kamu bisa ketemu. Kamu bisa baca jurnal tentang apa saja ada di situ. Ya kan? Nah, kalau misalnya orang tidak belajar, kan rugi siapa? Ya. Time flies very fast. Saya sekarang umurnya 42 loh. Umur saya 42. Terkejut ya? Umur saya 42. Tapi kayak tidak kelihatan seperti 42. Iya. Karena saya enjoy mungkin ya. Karena saya enjoy. Ya. Lebih menikmati hidup ini ya. Nah, kalau misalnya orang umur 20 tahun, kalau tamat SMA itu kan kuliah ya. Yes. Kuliah, kamu punya banyak waktu, kamu bisa ke Gramedia, akses banyak buku, kamu bisa belajar di internet. Nah, kalau misalnya kamu masuk ke dunia kerja dengan pengetahuan yang terbatas, kan susah ya kita. Susah. Ya, kalau Jim Rohn bilang, you get paid because of the value you bring to the marketplace. Nah, nilai diri kita ini yang kita jual kepada dunia kerja, dunia usaha, ya kan, dunia bisnis. Nah, kalau misalnya kita bisa belajar lebih banyak hal, punya multi talenta, punya kemampuan banyak, etos kerja itu membantu orang untuk meningkatkan nilai diri. Ketika nilai diri orang bagus, kamu akan banyak dicari orang. Ya. Kamu akan membuka banyak peluang. Kamu bisa membaca banyak opportunity, ya kan? Para pengusaha itu ya, mereka bekerjanya itu dengan research. Bagaimana hal ini bisa menghasilkan uang? Bagaimana hal ini bisa menghasilkan sesuatu? Kalaupun bukan uang, itu ada benefit yang bisa ditukar dengan uang. Nah, kalau untuk saya sering sekali ketemu dengan banyak anak-anak kita yang jaga toko, yang jaga arshop. Gaji mereka tuh besar loh, 2,8 juta. Oh, ya, berarti setara dengan ini ya, UMR. Ya, 2,8 juta itu kalau bisa dipakai, mereka tidak mau kuliah. Padahal itu kalau bisa disisihkan, itu bisa pagi kerja, sore kuliah. Pagi kerja, sore kuliah. Selesai 3 tahun kita sudah punya ijazah. Ijazah ini juga salah satu value yang kita bisa tukar dengan dunia kerja. Kalau tanpa ijazah, bagaimana kita bisa masuk ke sebuah perusahaan? Itu kan persyaratan utama ya, untuk melegitimasi bahwa kamu mampu begitu loh. Walaupun dunia kerja saat ini orang sudah tidak, mungkin beberapa bidang kerja saja ya, orang tidak melihat ijazah lagi, tapi apa yang bisa kamu kerjakan? Yang lebih kayak skillnya gitu. Skill. Tapi skill pun tidak bisa dibangun kalau kamu tidak punya etos kerja yang baik. Skill itu bisa dibangun kalau kamu mengerjakan hal yang sama 1000 jam. Then you can become an expert. Kalau tidak, kamu cuma tahu asal-asalan aja. Kamu tidak bisa sampai ke dalam. Then you don't understand how things works. Kalau kamu tidak mengerti bagaimana sebuah sistem itu bekerja, lalu bagaimana kamu bisa create opportunity. Nah, itu pesan saya untuk anak-anak muda saat ini. Belajar lebih banyak, membaca lebih banyak, latihan lebih banyak, training lebih banyak. Nah, satu lagi, banyak anak-anak muda tidak mau menukar waktu mereka dengan keahlian. Ya, semua orang berpikir bahwa ketika saya bekerja saya harus dibayar. Oh, ya benar. Saya jujur Kak, sempat berpikiran seperti itu. Oke, dan bagus kalau misalnya sudah punya mindset seperti itu. Saya baru belajar dari Kakak hari ini bahwa dulu tuh saya sempat berpikir bahwa ketika kita punya skill, kita pasti bakal dibutuhkan. Nah, ternyata saat ini saya belajar bahwa bukan cuma skill yang penting. Skill penting ketika berjalan dengan juga kita memiliki etos kerja yang baik pula. Oke, luar biasa. Nah, kalau Nadila waktu dulu sekolah pariwisata ada on the job training. Sejauh ini belum ada sih, Kak. Kak. Kalau misalnya sekolah pariwisata itu ada on the job training. Apakah Anda dibayar pada saat on the job training? Tidak dibayar, tapi Anda mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa ditukarkan ke dunia kerja as a proof.
that you can do something. Iya. In which department you understand, ya kan? Kamu sudah bekerja di mana, di departemen apa, sehingga ketika kamu masuk ke dunia kerja, kamu pun diterima di sana dengan kualifikasi untuk departemen yang pernah kamu kerja. Itu kan bukti bahwa kamu punya pengalaman. Nah, sehingga pesan saya satu lagi ya itu tadi, bahwa ketika kita bekerja, kita tidak harus selalu dibayar. Ada masa kita harus mengorbankan waktu kita untuk memperoleh jenjang pengetahuan yang lebih tinggi. Etos kerja itu membantu kita melakukan pengembangan diri. Ya, pengembangan diri. Kalau ada satu pesan yang saya suka sekali, ya, you have to work harder on yourself than on your job. Kamu harus bekerja lebih keras untuk mengembangkan dirimu daripada bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang digaji itu. Kenapa? Ketika nilai diri kamu meningkat, kamu bisa memperoleh promosi jabatan. Kamu bisa pindah ke perusahaan dengan gaji yang lebih besar. Kamu bisa bertemu dengan orang yang punya perusahaan yang lebih besar yang bisa menarik kamu ke sana. Jadi pesan saya itu kira-kira. Oke Kak, sepertinya kayak luar biasa lagi seperti yang Kakak omong tadi. Kayaknya lebih kepada value dan juga personal branding kita sih. Kayak Betul. Bagaimana sih kita menjual, dalam arti kata jual ya Kak. Betul. Jual diri kita kepada orang lain agar orang lain itu bisa melihat kita gitu. Betul. Kayak bahwa kita itu punya kemampuan, punya skill, punya etos kerja yang baik. Agar kayak ternyata misalnya nih kayak ternyata Kak Ale orangnya seperti ini. Betul. Sepertinya dia cocok di bidang ini, sepertinya dia cocok di sini. Dengan promosi, dengan jabatan yang ini, Kak Ale bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sudah saya berikan. Mungkin seperti itu ya Kak. Terus saya ingat lagi Kak, pesan waktu saya SMA, ini pesan dari salah satu guru favorit saya, yang itu tadi mungkin hampir sama dengan kata-katanya Kak Ale. Ya. Guru saya itu sempat pesan kayak gini. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu ataupun pekerjaan apapun itu, jangan harap imbalan apapun dari apa yang sudah kita kerjakan. Betul. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kasih, karena ketika kita melakukan pekerjaan itu, kita melakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan bertanggung jawab, bisa saja Tuhan kasih berkat di tempat lain. Jadi berkatnya bukan di tempat apa yang kita kerjakan, tapi mungkin di tempat lain. Ketika mungkin kita lagi kesusahan, tiba-tiba ada datang bantuan dan lain sebagainya, hal yang kita mungkin tidak terduga seperti itu. Padahal itu adalah hasil dari apa yang sudah kita kerjakan gitu, tanpa kita melihat imbalannya apa, tanpa kita melihat kayak gaji berapa yang diberikan kepada saya ketika saya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan ini. Mungkin seperti itu ya Kak. Benar. Oke, kayaknya luar biasa sekali ceritanya Kak Ale. Menurut saya tuh kayak sangat-sangat inspiratif, bahwa saya melihat bahwa ternyata ada nih anak NTT yang sudah punya mindset dari SMP tadi ya Kak. Ya. Ketika Kakak melihat wisatawan dan punya mindset kayak saya sepertinya nanti bakal mau jadi tour guide nih. Karena dari hal-hal sederhana, sesederhana Kakak mau minum Coca-Cola bersama mereka, mungkin seperti itu ya Kak. Kayak saya melihat bahwa aduh kok kenapa dulu saya tidak bisa berpikir seperti itu ya Kak. Oke. Iya, mungkin itu juga ya Kak, kayak penyesalan dalam diri saya ketika melihat sosok Kakak berada di posisi yang sekarang ini. Jadi ya, kalau saya melihat ya seperti Nadia tadi pakai tanda kutip ya, menurut saya selama kita hidup itu kita menjual diri kita. Itu sebabnya kita harus meningkatkan nilai diri kita kepada hal apa saja ya, termasuk kepada kalau misalnya dalam agama harapan kita ini apa? Kemudian masuk surga kan? Lalu apa yang kita jual? Kebaikan kita, cinta kasih, generosity kita kepada orang lain ya kan? Dunia kerja juga sama, keahlian kita, kemampuan kita, tanggung jawab, integritas, ya kan. Nah integritas ini kan penting sekali ya, penting sekali. Kadang-kadang orang itu berbicara tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, ya kan. Tidak bisa sekali. Akhirnya terbawa. Waktu di dunia kerja pun bekerja harus diawasin. Kalau tidak diawasin, kalau nggak nyuri, curang. Iya kan. Nah ketulusan itu tidak punya. Nah saya Nadila ya, pada saat saya bekerja, saya tidak pernah datang pertama, tidak pernah datang terakhir,
dan tidak pernah pulang pertama. Saya selalu datang paling pertama dan pulang paling terakhir. Karena kakak ingin sekali belajar banyak hal. Ya, karena saya pengen apa ya, menguasai situasi di mana saya berada. Saya tidak mau dikontrol. Saya mau mengontrol situasi itu, karena kalau kita mau mengontrol situasi kita harus paham. Kita harus mengerti. Dan saya senang berpenampilan rapi. Ya. Orang ya, kalau misalnya Nadila tanya aja siapa aja saya ketemu, saya pasti rapi. Karena itu bentuk penghormatan saya kepada orang yang saya temui. Nah, itu termasuk dalam etos kerja. Kerapihan. Nah, itu semua nanti terbawa kepada pekerjaan. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan rapi, tepat waktu, dan bertanggung jawab sampai selesai. Kalau misalnya kita bisa mengerjakan hal itu, kita akan direkomendasi oleh siapapun. Kalau nilai diri kita bagus itu ya, orang ketika mengingat sesuatu masalah, siapa yang bisa menyelesaikan ini? Orang akan mengingat kamu. Orang akan mengingat, oh ini Nadila bisa loh. Kayaknya dulu dia pernah ngerjain ini. Dan itu bisa ditukar dengan uang, dengan penghargaan, dengan apapun. Nah, kita membangun kesuksesan kan itu tujuannya. Ya kan, memperbaiki kehidupan. Merantau juga begitu, kita memperbaiki kehidupan. Bapak saya bilang begini, kalau cuma jadi tukang sapu, di Flores aja. Untuk apa jauh-jauh ke Jakarta? Iya kan? Jauh-jauh ke Jakarta. Tapi itu tidak mengecilkan bahwa pekerjaan orang itu, profesi itu tidak mengecilkan. Tetapi apa namanya? It doesn't matter to be a follower. Tapi be a good follower. Be a good follower itu ketika kamu ikut orang, kamu pelajari. Lalu kamu bisa modifikasi, kamu bisa mengerjakan sesuatu, menciptakan sesuatu yang adalah milik kamu sendiri. Jadi kira-kira begitu. Oke, kayaknya kalian sangat luar biasa sekali ya cerita. Oke Kak, tadi kan kakak sempat mention nih bahwa anak-anak dari timur, mungkin orang-orangnya kita itu ketika merantau, banyak sekali yang masih memiliki banyak sekali orang-orang yang masih memiliki stigma bahwa orang timur itu temperamen, yang seperti kakak bilang tadi, terus memiliki nada suara yang tinggi, mungkin kerjanya gerusuk kasar kayak gitu kan. Bagaimana sih kakak melihat itu, atau kita tidak bisa menghapus ya stigma seperti itu, tapi kita cuma bisa mengubah stigma itu. Menurut kakak bagaimana sih cara kita mengubah stigma yang ada di orang-orang seperti itu, bahwa mereka melihat orang timur ini kasar, ngomongnya nada tinggi, mungkin seperti itu di dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya untuk hal seperti itu bukan cuma orang timur ya. Bukan cuma orang timur. Saya berada di dunia kerja, beberapa dunia kerja, bukan cuma orang timur. Bahkan saya resign dari tempat kerja pertama saya karena saya diajak berantem. Nah, menurut saya orang yang masih berantem itu adalah orang yang mengabaikan isi kepalanya, lalu menggunakan fisiknya. Saya pikir di dunia kerja seperti itu saya harus keluar. Sehingga di tempat kerja pertama saya mengundurkan diri karena saya diajak berantem. Menurut saya mempermalukan orang tua saya ya. Kita sudah sekolah sampai sekian jenjangnya, lalu mengabaikan isi kepala kita, lalu menggunakan fisik kita. Iya kan, itu. Nah, kalau temperamen, tidak rendah hati, itu semua adalah sebenarnya menurut saya rangkuman dari nilai etos kerja. Ketika kita masuk ke dalam dunia kerja itu, kita berhubungan dengan orang lain. Ya, banyak sekali orang dengan macam-macam karakter ya. Orang timur itu ya ada yang halus, ada yang kasar. Tapi saran ini sebenarnya bukan hanya untuk orang timur aja, tapi siapapun yang mau masuk ke dunia kerja, dia harus memahami etos kerja ini, mempelajari, melatih dirinya, skill-skill. Kalau hard skill itu mudah, karena bisa dipelajari. Hard skill itu dari luar dia, eksternal, dia datang dari luar. Tapi soft skill itu harus dari dalam dia. Dia paham dulu, dia pelajari, dia pakai sehingga itu menjadi your own philosophy of life. Ya, jadi kalau misalnya kamu sudah punya filosofi hidup sendiri, itu dia menjadi guidance system bagi kamu untuk berkembang. Sehingga kamu bisa memutuskan which one is wrong, which one is right. What to do, what do not
Nah, kalau kamu tidak punya guidance itu susah memang, bukan hanya orang timur ya. Tapi kalau misalnya orang timur kita ini yang datang, seperti saya bilang tadi, ada yang datang dengan keberuntungan. Ya, datang dengan jenjang pendidikan yang tinggi, orang tua yang tidak broken home, datang dari punya akses informasi yang baik, memahami banyak hal, ya kan? Ada yang datang dengan tidak beruntung. Datang dengan skill yang tidak punya sama sekali, pendidikan yang rendah, ya kan? Ini kan kenyataan. Ini kan kenyataan. Nah, kita yang punya keberuntungan ini, kitalah yang harus menginspirasi mereka. Dengan apa? Dengan membangun karakter yang baik, membangun karir yang bagus, memperkenalkan hal-hal baik kepada mereka. Nah, ini bisa membantu, menginspirasi mereka. Karena kalau bicara kesuksesan itu setiap orang punya level masing-masing. Kayak punya standar masing-masing. Ya, it doesn't matter how much you get in your bank account. Tapi kalau misalnya kamu happy, kamu sukses dong. Ya. Apa yang kita cari, ya kan? Peace of mind. Ya kan, semua orang mencari itu, ya kan? Punya uang banyak tapi nggak damai kan miskin juga. Iya, benar sekali Kak. Ya, karena kan? Dulu saya sempat berpikir bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang punya banyak uang, orang yang bisa jalan ke sana ke sini tanpa memikirkan apapun, orang yang hidupnya ya bisa dibilang sudah di atas rata-rata. Tapi seiring berjalannya waktu saya belajar bahwa ternyata orang standar sukses setiap orang itu beda. Saya melihat kemarin bahwa ada mungkin teman saya kayak gitu, dia merasa bahwa hidupnya sudah sukses ketika dia mampu menyekolahkan adiknya gitu, kayak maksudnya sesederhana itu bahwa dia menganggap bahwa dirinya sukses gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa mengukur ataupun kayak takaran sukses itu seperti ini ya, bahwa memang setiap orang punya standar suksesnya masing-masing. Benar. Gitu ya. Ya itu kalau pesannya itu sebenarnya ya kita harus bisa mengembangkan diri. Kalau misalnya nilai-nilai etos kerja itu kita bisa kembangkan, saya yakin tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah. Tidak, orang bisa ya, kecerdasan emosional itu harus dilatih. Harus dilatih. Termasuk kerendahan hati, bisa menerima pendapat orang lain, membuat keputusan yang menyenangkan semua orang. Itu kan harus win-win solution, ya kan? Iya, benar. Kalau win-win solution itu dia harus banyak aspek pertimbangan. Ya kan? Jadi kalau misalnya pertanyaan Nadila tadi bagaimana kita menghilangkan stigma itu ya dengan cara salah satunya dengan podcast ini. Kita membantu mereka yang tidak beruntung secara ekonomi sehingga mereka tidak punya akses pendidikan yang baik. Arah dari pertumbuhan mereka itu sejak awal tidak dibangun dengan baik. Nah, inilah kita membantu mereka ini. Kita menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk bisa mencapai pengembangan diri yang baik, value yang baik. Ya, saya sendiri menyekolahkan beberapa keponakan saya. Menurut saya ya dengan cara itu saja, Karena hanya pendidikan yang bisa merubah orang. Tidak perlu harus menjadi kaya raya, tetapi paling kurang dia punya mindset yang baik. Sehingga sisi-sisi buruk tadi itu bisa kita hilangkan. Temperamen, tidak rendah hati. Itu kan kenapa? Karena kurang latihan, kurang pengetahuan, kurang bimbingan, kurang arahan. Makanya kita yang ya boleh dibilang beruntung lah. Bisa sekolah, bisa punya ATM aja beruntung. Banyak loh orang NTT yang sampai hari ini belum pernah punya rekening. Iya kan? Sekali, banyak orang yang mengemis untuk sekolah tapi nggak sanggup. Nah, kita bisa lah membantu mereka. Paling kurang di dalam keluarga kita ada yang belum bisa sekolah, kita bantu. Menurut saya itu cara yang paling efektif. Karena kalau misalnya kita mengarahkan orang, ya semua orang memiliki prinsip hidupnya sendiri-sendiri ya. Dunia ini keras sekali. Keras sekali ya kan. Dunia ini keras sekali. Nah, kita harus datang dengan win-win solution sehingga tidak ada konflik, ya, tidak ada pertentangan kepentingan, ya kan.
benturan-benturan itu kita hindari, kita ciptakan hal-hal yang positif seperti ini. Saya senang sekali bisa diundang hari ini ke sini. Iya, kami juga terima Jadi kasih menurut Kak. saya kira-kira itu yang kita bisa lakukan ya. Oke, terima kasih Kak. Kayaknya dari tadi kita sudah cerita banyak sekali tentang kehidupannya Kakak, pekerjaannya Kakak, etos kerja, apa-apa saja sih hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita mau meng-apply atau ketika kita baru mau meniti karir kita di suatu pekerjaan gitu Kak. Ya. Kak, mungkin kalau boleh tahu kapan nih Kakak terakhir pulang ke Bajawa gitu? Ke Jawa. Jadi saya hidup dengan prinsip, Nabila. Oke. Saya hidup dengan prinsip dan saya selalu berhitung dalam hampir semua hal. Teman-teman saya selalu bercanda gini, lu jangan duduk deket-deket sama Alit, nggak lama lu dijual sama dia tuh. Saya selalu berhitung. Nah, gini Nadila, saya anak pertama ya, dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Nah, ketika saya merantau ke sini, saya berpikir saya harus bisa sekolahkan adik-adik saya, ya kan. Teman-teman saya selalu kritik saya, kamu tuh tidak pernah pulang. Pernah pulang, ya kan. Saya bilang begini, di Bali ini everyday is holiday. Oke, benar sekali. Kalau Nadila jadi guide, tamu makan di restoran, Nadila makan di mana? Di restoran. Iya kan? Yes. Tamu ke Tanah Lot, Nadila duduk di bus, kan enggak? Nadila juga jalan-jalan ke Tanah Lot. Foto-foto, ya kan? Instagram, iya. Tamu singgah beli kopi, Nadila minum kopi. Iya. Kopi nomor 1 dunia loh. Iya, benar. So in Bali everyday is holiday. Nah, kalau saya pulang, saya merepotkan orang tua saya. Harus masak, harus siapkan untuk anak mantunya, harus siapkan tempat tidur, harus begini, harus begitu. Dan saya dari dulu lebih senang membawa orang tua ke sini. Sehingga berarti mereka merasakan kesenangan, bisa libur di sini. Biar sekalian liburan juga ya Kak. Everyday is holiday. Everyday is holiday. Ketika saya ambil ikan ke Kedonganan, untuk papa saya itu hal yang sangat luar biasa. Saya ngambil ikan, papa saya jalan-jalan ke dermaga, jalan-jalan ke pantai, ada turis di sana. Jadi papa saya jadi turis, saya jadi penjual ikan. At the same time, at the same time. Nah, jadi dari dulu saya lebih senang membawa orang tua saya ke sini. Ya, tapi saya pulang juga. Berarti lebih kayak orang tua yang datang lebih sering datang ke Bali ke gitu Bali. Ya Kak. Tapi kalau boleh tahu terakhir kalinya itu Kakak kembali ke Bajawa itu kapan? Iya, mungkin pada saat kalau niat liburan tidak pernah. Tidak pernah, Tidak pernah saya niat liburan. Semua saya pulang ke sana itu dalam rangka pekerjaan. Terakhir kali kalau boleh tahu tuh kapan Kak? Terakhir kali itu 2016. 2016 itu mungkin saya masih SMP kelas 2, kelas 3, maunya kelas 3. Mungkin 2016. Berarti sudah sangat lama sekali. Sudah sangat lama. Sudah sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Bukan berapa puluh tahun. Dan kita hidup dalam era yang komunikasinya sangat lancar. Ya, kita sudah bisa video call. Ya, kita bisa telepon anytime. Kapan saja kita bisa hubungi orang tua kita. Mereka bisa tunjukin babinya berapa ekor, ayamnya berapa ekor, ya kan? Benar lagi. Ya, dan ya itu papa mama saya kalau kesini minta pulangnya karena babinya mau beranak. Ya, saya kadang-kadang nanya ini lebih sayang babi atau lebih sayang anaknya, ya kan? Tapi itu realitas hidup kita, realitas hidup kita di sana. Mungkin itu agak sedikit ini juga ya Kak. Kira-kira apa sih hal yang paling Kakak rindukan ketika Kakak pulang ke Bajawa? Hal yang paling saya rindukan ya? Iya. Ini kan kayak sudah lama sekali Kakak belum pulang dari 2016. Hal yang paling saya rindukan itu cuma jalan-jalan di keliling kota Bajawa dengan turis aja. Itu yang paling saya rindukan. Dari SMP ya Kak? Karena dulu setiap hari saya pulang sekolah saya bawa turis. Dan kalau ditanya sama turis kamu mau apa? Saya cuma bilang mau Coca-Cola. Jadi saya sesimpel itu. Tapi itu sangat membekas dalam. Jadi dulu pegawai Telkom itu kalau turis datang dia lari cari saya. Karena dia gak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya benar. Dia lari cari saya. Walaupun saya modal yes no aja. Tapi saya bisa assist dia. Bisa assist. Dan kalau selesai itu saya ya hadiahnya cuma itu. Coca-Cola. Coca-Cola.
Berarti kayak itu hal yang kakak rindukan sekali Sangat ya. saya rindukan karena pulang itu Bajawa, membekas ya. Iya, keliling kota Bajawa dengan turis. Mungkin sekarang situasinya agak berbeda ya. Karena dulu cuman bisa yes no. Betul. Sekarang kakak bisa lebih banyak sekali. Tapi Nadila pernah ke Bajawa? Sejauh ini belum pernah sih Kak. Okay. Bajawa itu seperti di Eropa ya. Setiap hari berkabut, dingin, dan di dalam lembah. Very romantic places. Very romantic. Kayaknya memang harus pergi ke Bajawa nih Kak. Iya. Iya, berarti kayak sesimpel kakak hanya ingin sebuah Coca-Cola itu sangat membekas sekali sampai saat ini. Padahal kakak sudah dari SMP loh, sampai umur 40 tahun sudah berkeluarga, dan itu sangat membekas sekali. Oke Kak, karena tadi kita sudah banyak sekali cerita tentang kisah hidupnya kakak yang menurut saya sangat-sangat inspiratif ya untuk anak-anak di luar sana. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan podcast DIS ini bisa juga menginspirasi. Mungkin ketika dia mendengarkan podcast ini dia lebih banyak belajar kayak ketika saya memutuskan merantau, apa saja sih hal-hal yang perlu saya siapkan. Mungkin seperti itu. Mungkin kira-kira ada closing statement gak Kak buat anak-anak di luar sana, mungkin untuk penonton-penonton DIS, pendengar-pendengar DIS gitu, atau khususnya untuk anak-anak rantauan yang ada di Bali. Karena berdasarkan data yang saya dapatkan tadi gitu Kak, ada sekitar 11.000 lebih anak-anak yang merantau, anak-anak timur, khususnya NTT itu yang merantau ke Bali gitu. Iya, mungkin kakak punya pesan ataupun closing statement, harapan buat teman-teman di luar sana. Closing statement dari saya untuk anak-anak perantau yang ada di Bali ya, di Pulau Dewata, dimanapun ya. Tujuan dari orang merantau itu adalah memperbaiki kehidupan, ya kan, memperbaiki kehidupan. Nah, kalau misalnya memperbaiki, orang harus menyadari dulu eksistensinya, ya kan. Kenapa merantau? Karena kan kita hidup dalam keterbatasan di sana. Dan kita ingin membangun kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya orang menyadari eksistensinya, menyadari keadaan itu, pasti akan membangun kesadaran orang untuk meningkatkan value atau nilai diri kita. Bangunlah nilai diri kita itu supaya bisa kita tukarkan dengan hal-hal baik yang berguna bagi kita di kemudian hari. Ya, jadi the game of life itu adalah minimize the danger, minimize the problem, and maximize the opportunity. Ya, kalau kita kutip Alkitab ya, kesengsaraan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Etos kerja itu sebenarnya rangkumannya itu. Kalau orang bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi harus menyadari dulu bahwa dirinya itu sengsara. Sengsara dalam arti bukan disiksa ya, tapi keadaan hidup, keterbatasan hidup itu adalah kesengsaraan. Nah, kesengsaraan, kalau orang menyadari itu, harusnya dia melahirkan ketekunan. Ketekunan itu pasti membangun disiplin, ya, kerja keras, determinasi, ya kan. Jadi tanggung jawab. Nah, itu yang nanti akan melahirkan tahan uji. Kalau orang sudah tahan uji, pasti kuat, pasti berhasil. Ya kan, cita-cita itu kan, when you put a good things in front and you believe it, you can reach it. Ya toh, menurut saya itu aja pesannya. Jadi jangan merasa tidak beruntung karena keterbatasan pendidikan, keterbatasan ekonomi, tetapi ambillah semua kesempatan yang ada di sekitar kita itu, ciptakan itu menjadi hal yang baik bagi kita. Jadi itu aja pesan saya. Oke, luar biasa sekali pesan dari Kak Ale untuk teman-teman semua yang mendengarkan dan juga menonton podcast DIS ini. Izin saya menarik sedikit kesimpulan ya Kak. Siap. Dari beberapa mungkin pembahasan kita yang sangat panjang sekali. Oke Kak, mungkin saya di sini saya belajar bahwa ternyata ketika kita punya skill saja itu tidak cukup ketika kita mau memulai suatu pekerjaan atau ketika kita mau meniti sebuah karir, tapi harus dibarengi juga dengan etos kerja yang baik. Etos kerja yang baik itu
bisa jadi tanggung jawab, kejujuran, kesetiaan, disiplin, kerapihan, integritas. Itu ya, integritas itu kan. Itu lebih kepada kayak bagaimana sih how to create ketika kita membangun personal branding kita, value kita. Jadi menurut saya kayak belajar itu bukan cuma di sekolah ya, tapi belajar itu bisa dari mana saja, dari berbagai hal, apalagi yang sekarang ini kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja, kapan saja, kapan kita mau. Kayak kita ketik di Google nih kayak bagaimana cara menulis proposal, mungkin seperti itu ya. Semua pasti sudah bakalan ada. muncul. Iya, jadi sebenarnya kayak ketika kita mendapatkan akses itu justru lebih memudahkan kita gitu, karena kita bisa belajar nih. Ketika kita bingung mau melakukan apa, bisa akses nih, kayak cari di Google, cari di TikTok, cari di Instagram, apapun yang ingin kita cari gitu. Jadi yang lebih menarik perhatiannya saya tadi kayak ambil semua kesempatan yang ada. Jangan ditunda, jangan disia-siakan, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Iya, sekalinya ada kesempatan langsung diambil, langsung dilahap seperti itu. Iya, seperti itu ya Kak, biar karena secara tidak langsung juga dari kesempatan-kesempatan itu kita belajar gitu. Kayak bagaimana sih kalau misalnya saya di pekerjaan ini mungkin saya bisa lebih seperti ini, bisa lebih bertanggung jawab, lebih ini. Mungkin di pekerjaan yang ini emosionalnya saya yang bisa lebih dikontrol. Mungkin seperti itu ya Kak, dari perbincangan kita tadi ini. Be a good student. Yang sangat inspirasi, bahkan saya juga sangat kagum. Ternyata ada anak NTT yang dari SMP punya mindset seperti itu gitu Kak. Luar biasa sekali untuk Kak Ale. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih Kak. Terima kasih banyak juga untuk The East. Iya, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan tadi yang cukup padat, sampai kami menunda beberapa waktu sampai pada hari ini ya bisa terwujud. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Flobamora First, dan juga Soekarno Glitter yang sudah membackup ya acara kami, podcast kami pada kesempatan kali ini. Oke, untuk itu Kak, mungkin itu saja beberapa bincangan kami pada podcast kali ini. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan, bisa saling sharing yang lebih banyak lagi ya, sehingga ilmu itu kita haus akan ilmu ya, haus untuk belajar, haus akan ilmu. Kita merasa bahwa dirinya kita itu selalu kurang gitu. Karena kalau kita tidak merasa kurang, kita ya tidak akan mau belajar gitu. Iya, benar sekali Kak. Mungkin itu saja bagi teman-teman The East yang ada dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Iya, dengan narasumber dan juga orang-orang yang akan ahli ya di bidang dan berkompeten di bidang tertentu yang akan kita bahas ke depannya. Untuk itu saya Nadila dan saya Ali. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa di episode The East berikutnya. Jalan yang jauh, jangan lupa ingat rumah. Oke, Kak Ale jangan lupa ingat rumah ya. Dan tetap ganteng.